Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran keempat pada materi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, materi implementasi hadis tentang menyayangi anak yatim dalam kehidupan sehari-hari pada kelas 5 semester 1 SDN Dawan 1. Selamat menyimak. Seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang materi yang akan kita bahas, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari apa yang akan kita bahas berikut. Yang pertama, menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang yatim dengan perilaku sehari-hari. Yang kedua, mempraktekkan hadis tentang anak yatim dalam bentuk perilaku menyayangi terhadap anak yatim. Kepedulian sosial merupakan perilaku terpuji, yaitu empati dan simpati terhadap orang lain. Peduli berarti memperhatikan atau menghiraukan. Sebagai anak muslim, kita harus memiliki kebiasaan peduli terhadap orang lain, terutama pada anak yatim, yaitu anak yang ditinggal wafat kedua orang tuanya atau salah satunya. Rasulullah SAW sangat menyayangi anak yatim. Dalam hadisnya disebutkan, "Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a." Yang artinya, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Saya dan orang-orang yang memelihara anak yatim di dalam surga seperti ini." Beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan keduanya. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah serta merenggangkan keduanya. Dalam hadis ini diceritakan bahwa beliau mengisyaratkan bahwa Nabi SAW dan orang-orang yang memelihara anak yatim dengan baik itu sangat dekat jaraknya. Intinya seperti itu. Jadi orang-orang yang menyayangi anak yatim dan Rasulullah SAW itu sangat dekat jaraknya. Begitupun sebaliknya, antara Rasulullah SAW dengan orang-orang yang tidak menyayangi anak yatim itu sangatlah jauh jaraknya. Selain itu, Rasulullah juga memberi kemuliaan bagi orang yang mengasuh dan menjadikan anggota keluarga bagi anak yatim, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairu baitin fil muslimin baitun fi yatimun yuhsanu ilaihi wa syarru bait fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Yang artinya, Nabi SAW beliau bersabda, sebaik-baik rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik, dan sejelek-jelek rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim dan dia diperlakukan dengan buruk. Pada hadis ini diceritakan bahwa sebaik-baiknya rumah yang ada anak yatimnya tapi diperlakukan dengan baik, dan sejelek-jeleknya rumah di kalangan kaum muslimin yang terdapat anak yatim tapi diperlakukan dengan buruk. Bukan hanya kebiasaan, mungkin banyak faktor, mungkin kebanyakan. Ada banyak orang yang memelihara anak yatim, akan tetapi perlakuan kepada anak yatim itu kurang baik. Ada pula, banyak pula orang yang memelihara anak yatim memperlakukan dengan baik. Jadi yang memperlakukan dengan buruk banyak, yang memperlakukan dengan baik juga banyak. Baiklah, setelah kita mempelajari dua hadis berikut yang sudah tadi kita bahas,
Sekarang kita akan membahas bagaimana sih cara menyayangi anak yatim. Dalam hal ini dibagi beberapa faktor. Yang pertama, memberikan kasih sayang. Memberikan kasih sayang dengan cara perlakuan yang baik, bersikap lemah lembut, ramah, dan penuh perhatian terhadap anak yatim. Bersikap kasih sayang dengan cara mendengarkan mereka. Berikan waktu untuk mendengarkan cerita dan perasaan mereka. Memberi kasih sayang dengan memberi dukungan. Berikan dukungan emosional dan semangat untuk menghadapi hidup kepada mereka. Dikarenakan tidak sedikit anak yatim yang frustasi terhadap kehidupannya dikarenakan mungkin tidak bisa menerima kenyataan. Maka dari itu, dukungan emosional dan semangat sangatlah penting untuk mereka dalam menjalani hidup yang sangat bermanfaat. Faktor yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan dasar dengan cara memberikan makanan. Pastikan mereka mendapatkan makanan yang cukup bergizi. Jangan asal memberikan makanan kepada anak yatim. Berikan mereka makanan yang cukup bergizi, yang baik. Yang kedua, menyediakan pakaian. Pastikan mereka memiliki pakaian yang layak dan sesuai kebutuhan. Jangan berikan kepada mereka pakaian-pakaian yang sudah jelek. Yang ketiga, menjamin tempat tinggal. Jika memungkinkan, bantulah mereka mendapatkan tempat tinggal yang layak. Karena apa? Karena mereka tidak mempunyai kedua orang tua atau salah satunya, mereka berhak mendapatkan bantuan dari kita, terutama bantuan tempat tinggal. Jika memungkinkan, bantulah mereka. Untuk apa? Untuk mereka bisa hidup dengan nyaman, hidup dengan tentram di rumahnya. Cara menyayangi anak yatim berdasarkan pendidikan dan masa depan. Dengan cara menjaga dari perlakuan buruk. Berikan mereka pendidikan yang layak. Untuk apa? Untuk menjaga dari perlakuan buruk. Lindungi mereka dari kekerasan, dari diskriminasi. Banyak anak-anak yatim yang sering dicaci. Banyak anak-anak yatim yang sering dihina. Maka dari itu, kewajiban kita melindungi anak-anak yatim dari kekerasan. Berikan rasa aman kepada mereka. Buat mereka aman dan nyaman dalam lingkungan sekitar. Jauhkan mereka dari orang-orang yang mengejeknya. Jauhkan mereka dari orang-orang yang mengolok-oloknya. Berikan perlindungan yang layak, perlindungan yang baik kepada mereka, anak-anak yatim. Faktor yang terakhir, cara menyayangi anak yatim yaitu dari doa dan dukungan spiritual. Doakanlah untuk mereka kebaikan dan keberkahan untuk kehidupan mereka dan membimbing secara spiritual. Ajarkan mereka tentang agama dan nilai-nilai kehidupan. Karena di samping mereka bisa hidup dengan nyaman di dunia, mereka pun layak mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Maka dari itu tugas kita memberikan bimbingan spiritual, berdoa untuk mereka dengan kebaikan dan keberkahan. Di bagian yang terakhir ini, setelah kita mempelajari cara menyayangi anak yatim, dapat kita simpulkan bahwa menyayangi anak yatim adalah tindakan yang sangat mulia, yang sangat dianjurkan dalam agama dan kemanusiaan. Dengan menyayangi mereka, kita tidak hanya membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memberikan kasih sayang, dukungan, harapan untuk masa depan yang lebih baik. Pelihara anak yatim dengan baik, maka kita akan tentram hidupnya. Dari pembelajaran kita kali ini dapat kita ambil hikmahnya, yaitu sedekah terbaik adalah yang diberikan kepada anak yatim hingga pipinya kemerah-merahan dan perutnya kenyang. Artinya apa?
Sedekah yang terbaik adalah kita memberikan kepada anak yatim hingga mereka merasa bahagia. Ketika mereka merasa bahagia, pipinya kemerah-merahan. Berikan makanan kepada anak yatim sampai perutnya kenyang. Karena itulah pesan-pesan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini. Beberapa poin-poin penting yang harus diingat. Poin yang pertama, anak yatim adalah bunga yang membutuhkan kasih sayang agar dapat tumbuh dengan indah. Poin yang kedua, jangan pernah meremehkan kekuatan doa seorang anak yatim, karena doa mereka akan sampai langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang ketiga, dengan menyantuni anak yatim, kita telah menanamkan benih-benih kebaikan yang akan tumbuh subur di hati mereka. Dan yang terakhir, anak yatim adalah anugerah yang tak ternilai harganya. Mereka mengajarkan kita tentang kesabaran, keikhlasan, dan arti kehidupan yang sebenarnya. Itulah poin-poin penting yang harus kita selalu ingat. Itulah pembahasan materi pembelajaran 4 pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah menyimak. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.